warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan agak bingung juga menambahin di mana ya. Nah cuma sebetulnya saya ada yang ingin saya tanyakan juga kepada Mas Ratno ini ya. Nah yang disebut dengan ulama itu ulama dari pihak NU atau termasuk Muhammadiyah ya, atau ulama dalam artian umum ya, karena Anda tadi nyebutnya ada Habib gitu kan. Sebab kalau saya lihat dari sisi Nahdlatul Ulama ya, itu kan kasus misalnya yang kemarin di Gelora Bung Karno ya, itu kan yang dikatakan bahwa Gubernur Jawa Timur Ifah itu mengajak apa istilahnya itu organisasinya itu Muslimat NU ya, dan kemudian dengan nasi kotak yang bergambar Prabowo Gibran ya. Tapi kita juga tahu di situ juga tidak sedikit warga NU yang kemudian bikin meme ya, saya NU tapi saya nggak akan dukung Prabowo Gibran gitu kan. Maksud saya di sini berarti ya di kalangan NU itu taklid udah mulai berkurang ya. Sebab kalau kita bicara ulama kan biasanya selalu konotasinya ke NU ya. Dan kita juga tahu bahwa di kalangan Muhammadiyah ya, sepengetahuan saya mereka agak berubah juga. Maksud saya berubah tuh kalau di pemilu 2014-2019 itu mereka mendukung Prabowo ya, untuk tidak menyukai Jokowi. Sekarang malah dua-duanya nggak disukai sama mereka dan kayaknya mereka akan mendukung paslon lain ya, ya khususnya paslon nomor 3 lah. Nah ini juga aneh juga nih, dia nggak ke satu ya kalau kita lihat juga ya. Kemudian kalau tadi Anda katakan bahwa bahwa debat itu berpengaruh ya, walaupun mereka juga ada ketakutan mengenai namanya dicoret dari daftar penerima bansos ya. Dan saya justru ingin bertanya pada Anda ya, ini Jokowi selama ini udah 3 kali nih ke Jawa Tengah ya, dan juga ke kabupaten yang berbeda ya. Dan Anda tahu kemarin saya baca harian Kompas ya, wah itu auzubillah min zalik itu ininya ya, apa istilahnya itu manuver politiknya Jokowi ya. Satu misalnya dia bagi beras yang saya rasa itu 10 kilo per karung ya, ditambah sembako yang lain ya, itu untuk warga. Dan kalau saya lihat dari foto harian Kompas itu kayaknya warganya juga bukan yang harusnya menerima bantuan ya. Maksud saya dari wajah mereka itu bukan wajah orang-orang yang harusnya menerima ya, karena mereka masih memiliki kemampuan lah ya. Ini analisis wajah saya ya. Yang kedua, dia juga katanya saya tanya itu kepada ketua BNPB kan, yang tentang bencana ya, penanganan bencana. Dan rupanya katanya petani yang gagal panen ya itu layak untuk mendapatkan bantuan. Dan Anda tahu besarannya itu nggak kira-kira tuh ya. Maksud saya 120 sampai 200 juta rupiah per kelompok tani. Pertanyaan saya, apakah ini kelompok tani yang cuma ada di wilayah yang kemarin dia kunjungi ya, Jawa Tengah itu, atau kelompok tani secara keseluruhan ya? Maksud saya kan kelompok tani itu kan bukan cuma di Jawa Tengah aja ya. Dan kalau misalnya teman-teman di Seknek mengatakan ya karena yang gagal panen banyak di wilayah Jawa Tengah gitu kan. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah lain kayak Lampung, kemudian Sumatera Utara, Kalimantan, ya, Bali misalnya kan. Ini yang juga menarik ya. Kenapa saya katakan demikian? Tampaknya, ini asumsi saya, Jokowi ini lagi mati-matian ya untuk merebut Jawa Tengah ya dari tangannya PDIP dan khususnya Ganjar Mahfud ya. Dan ini membabi buta nih, nggak main-main ya. Karena dia udah 3 kali berkunjung ke sana dan kemudian juga bantuannya juga nggak main-main, gede-gedean ya. Dan dari hasil kajian
Kompas ya, dikatakan bahwa cuma Jawa Tengah aja yang masih belum dia kuasai ya. Nah, sementara Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Banten dan sebagainya itu boleh dikatakan di tangan mereka lah. Walaupun tadi Al juga mengatakan nggak semudah itu ya, cuma 50% plus 1. Bagaimana wilayah lain ya? Makanya saya juga mendapatkan info ya, mengapa itu di Papua dibuat 4 daerah otonom baru ya? Karena dia tahu dia nggak bisa menguasai itu Sumatera. Karena kenapa? Sumatera itu nggak bisa dikuasai, makanya diciptakanlah daerah otonom baru di Papua yang mudah-mudahan mungkin ya itu jumlah penduduknya lebih dikit dan dari persentase mungkin mereka akan bisa dapat menguasai wilayah tersebut ya. Kecuali daerah pegunungan ya, karena Anda tahu pegunungan itu adalah daerah yang boleh dikatakan agak sulit ditundukkan oleh negara ya, khususnya kalangan militer ya. Dan kita tahu lah ya, itu kalau kemarin perdebatan mengenai pertahanan dan politik luar negeri itu masuk Papua, waduh, lebih termehek-mehek itu yang namanya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya. Ya jadi, dan sayang Mbak Titi tadi nggak jelaskan, saya terus terang belum tahu nih, ini nanti debat capres yang nomor 3 ini topiknya apa? Debat yang terakhir ini ya, yang kelima itu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ini akan jauh lebih sulit lagi. Bung Rey, saya ngomong terus terang aja. Orang bidang pertahanan aja dia nggak kuasai, apalagi topik-topik yang akan datang ini ya. Maksud saya bukan mustahil ya penampilan Prabowo di dalam debat yang ketiga untuk calon presiden ya. Bukan mustahil itu akan lebih termehek-mehek lagi itu. Kenapa demikian? Karena bidang pertahanan yang dikira orang itu dikuasai olehnya itu aja nggak terbukti ya. Itu makanya nanti bukan mustahil yang terjadi itu adalah persoalan serang menyerang pribadi antara dia dengan Anies khususnya ya, dan juga mungkin dengan Ganjar pada umumnya ya, karena pasti paslon nomor 1 dan 3 itu udah siap-siap kira-kira persoalan inklusi itu apa aja yang akan masuk, kemudian persoalan-persoalan lain juga akan apa aja yang kira-kira, dan pasti mereka akan kuat dengan data. Sementara kita tahu Pak Prabowo itu dia tidak begitu aware atau mungkin tidak begitu peduli dengan persoalan data tersebut ya. Dan inilah yang buat saya ini menarik nih Bung Ratno ya. Kayaknya Prabowo Gibran itu merasa bahwa dia sudah menang sebelum bertanding ya. Kenapa demikian ya? Anda bisa lihat bagaimana pernyataan-pernyataan teman-teman dari Partai Golkar ya, khususnya Nusron Wahid ya, yang mengatakan ya PDI jangan ini dong, kemudian kalau memang elektabilitas paslonnya kecil nggak usah bilang mau mempersoalkan hasil survei, kemudian lapor, kalau perlu lapor aja ke PBB dengan kalimat yang sinis. Benar kan dia ngomong gitu ya. Nah, kalau nanti ternyata lagi-lagi asumsi Mas Rato itu benar bahwa debat ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas paslon ya, dan ini juga dikuatkan oleh istilah Barawi ya di dalam debat di salah satu stasiun televisi ya. Dia mengatakan bahwa bukan mustahil pertarungan antara Biden dengan Trump pada pemilu di Amerika Serikat tahun 2020 itu juga akan terjadi di Indonesia. Maksud saya yang ingin saya katakan di sini adalah ketika misalnya Trump yang lebih muda melakukan suatu tindakan konyol ya, walaupun tidak sekonyol Gibran terhadap Pak Mahfud ya, ataupun terhadap Muhaimin ya,
itu kemudian menyebabkan yang namanya elektabilitas Donald Trump itu jatuh, hancur ya. Walaupun sebetulnya dia sudah hancur duluan sebelum pemilu ya, karena memang trennya kayaknya Biden ini akan menang ya. Jadi itu. Nah, menurut Anda apakah kemudian apa yang kita asumsikan tadi ya, misalnya kalau dia lagi nanti ternyata jatuh di dalam perdebatan yang terakhir ini ya, apakah ini juga akan mengubah ya pilihan orang ya terhadap pasangan calon tersebut ya. Dan Anda juga tahu bukan mustahil yang tadi juga dikatakan oleh Al ya, bahwa mereka akan melakukan apa saja ya untuk supaya menang satu putaran ya. Ya itu yang saya lihat. Kenapa demikian? Karena kalau dia masuk 2 putaran ya, asumsi saya tidak ada caleg dari partai pendukung Indonesia Maju yang akan berjuang mati-matian ya seperti pada putaran pertama ya untuk memenangkan calon presidennya ya. Kenapa demikian? Karena saya ngelihat sendiri ya kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di partai pendukung Indonesia Maju itu ya, mereka kayaknya tidak peduli dengan pilihan paslon itu, mereka lebih peduli pada keterpilihan mereka sendiri sebagai caleg ya. Apalagi Anda tahu pertarungan dengan sistem sistem pemilu penghitungan terbuka ya, sistem terbuka dan bukan proporsional terbuka, itu justru yang menjadi pesaing utama mereka itu adalah calon-calon dari partai mereka sendiri ya. Itu ini yang saya lihat seperti itu ya, dan menarik ini nanti ya. Jadi saya juga cuma ingin mengatakan ya bahwa kita memang harus benar, Mbak Titi tadi mengatakan ya, kita jangan cuma datang terus habis itu nyoblos pulang, tapi kita harus ngelihat kira-kira itu akan terjadi kecurangan nggak setelah jam 1 khususnya ya. Kenapa setelah jam 1 ya, kalau seorang ya teman lah yang banyak juga suka ngeritik Jokowi mengatakan hati-hati loh, liatin matanya si ketua TPS ya. Nanti dia tinggal begini aja tuh bisa berubah tuh ininya tuh. Jumlah kertasnya gitu. Maksudnya bisa berubah ya. Dan Anda juga tahu laporan dari Taiwan sendiri menyatakan bahwa tidak sedikit kertas suara itu yang sebetulnya udah dicoblos ya untuk paslon nomor 2 ya. Ini yang makanya kenapa gerakan kawal pemilu, gerakan jaga pemilu ya, kemudian juga ajakan agar Indonesia memanggil ya, bahwa kita tuh harus benar-benar jaga pemilu 2024 ini, karena buat saya lagi-lagi ya, karena presiden itu memiliki anak yang juga maju sebagai calon wakil presiden, bukan mustahil dia akan melakukan apa saja ya untuk memenangkan pasangan yang ada anaknya ya. Dan Anda juga jangan main-main nih, itu harusnya juga dipantau juga tuh, itu benar nggak presiden itu menggunakan cadangan beras nasional ya. Ini benar atau enggak, tapi coba tuh ya, itu benar loh ya, yang digunakan namanya itu cadangan beras nasional dibagi-bagi untuk kemudian seakan-akan itu adalah memberi bantuan sosial, tapi saya yakin-yakinnya bahwa itu adalah bagian dari politik uang untuk membeli suara ya. Itu juga ya, kalau Anda perhatikan ya bagaimana yang dia mengatakan bahwa saya tanya kepada penanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Alam ya, BNPB, dia mengatakan kalau ini ada ini gimana nih, kalau kalau ada perubahan iklim apakah itu termasuk bagian dari bencana alam? Oh bisa Pak, oh ya coba siapkan anggarannya untuk itu. Dan Anda bisa bayangkan
Berarti 2024 kalau terjadi bencana alam sungguhan ya pada tahun ini, bukan mustahil anggarannya itu sudah tidak sedikit yang terserap untuk memberikan bansos sampai bulan Juni sekarang ya, khususnya yang terkait dengan pemilihan umum. Dan Anda tahulah Mbak Titi ini pasti udah otaknya itu udah langsung mikir aja. Sampai Juni itu berarti putaran kedua itu kan. Jadi ya itulah ya. Jadi itulah teknik-teknik yang digunakan oleh Jokowi ya untuk secara membabi buta membantu sang putra sulungnya agar bisa memenangi pemilu presiden pada 2024 itu. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kenapa saya agak ini ya, karena Anda tahu ya kalau kita bahas itu kesimpulannya cuma satu ya. Ya emang Jokowi ini dia nggak lagi memikirkan Indonesia ke masa depan ya, tapi adalah secara langsung ya, itu adalah bahwa dia ingin memperburuk situasi Indonesia ya melalui pemilu 2024 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.